Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing beberapa kejadian-kejadian yang patut kalian waspadai saat kalian berkendara. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang cukup berbahaya yang bisa kalian alami pada saat kalian berkendara, dan bagaimana cara kita merespon kejadian tersebut. Saya akan sharing detailnya di video saya kali ini. Nah, seperti apa kejadian-kejadian tersebut dan bagaimana cara kita meresponnya? Simak terus video saya ya. Nah, jadi jika kalian sering mengemudikan mobil sendiri, pasti kalian harus waspada terhadap hal-hal yang bisa terjadi di jalanan. Jadi ada beberapa hal-hal modus kejahatan yang bisa saja kalian alami ketika kalian berkendara atau mengemudikan kendaraan sendirian. Jadi ada beberapa hal-hal yang patut kalian waspadai, termasuk bagaimana kalian merespon terhadap kejadian tersebut. Nah, kita mulai saja. Jadi kejadian-kejadian seperti apa sih yang patut kalian waspadai tersebut? Jadi kejadian di sini yang saya maksud adalah modus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap pengemudi mobil. Jadi ada banyak sekali modus kejahatan yang utamanya dilakukan terhadap pengemudi mobil. Namun untuk video saya kali ini saya akan sharing beberapa saja dan bagaimana cara kita merespon kejadian tersebut jika kita alami. Nah, yang pertama adalah modus melempar telur ke kaca depan, guys. Jadi modus melempar telur ke kaca depan. Jadi ini adalah salah satu modus kejahatan di mana orang sengaja melempar telur, biasanya sih telur busuk gitu ya, ke kaca mobil depan kita. Tujuannya apa sih? Biasanya tujuannya adalah supaya kita memberhentikan mobil, lalu kemudian kita turun, lalu kemudian kita membersihkan kaca depan. Nah, pada saat kita memberhentikan mobil, kita turun dari mobil, mungkin kita lupa untuk mengunci mobil. Ini akan membuka jalan bagi komplotannya untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil kita. Jadi kalau misalkan kita mengalami kejadian ketika kita berkendara lalu kemudian kaca depan mobil kita dilempar telur, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, setiap kejadian yang kalian alami ketika kalian berkendara, yang harus kalian lakukan adalah kalian tetap tenang. Jadi tetap tenang, jangan panik. Nah, jika kalian mengalami kejadian di mana kalian dilempar telur di kaca depan kalian, yang bisa kalian lakukan adalah kalian aktifkan wiper dengan semprotan airnya. Jadi saya mendengar beberapa mitos bahwa ketika dilempar telur jangan mengaktifkan wiper karena itu akan membuat cairan telur itu melebar kemana-mana. Itu sebenarnya tidak benar, guys. Jadi teknologi wiper dan cairan wiper yang ada di mobil sekarang ini sudah memungkinkan untuk membersihkan kotoran termasuk cairan dari telur busuk itu. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah ketika ada orang yang melempar telur busuk ke kaca depan sehingga mengganggu pemandangan kalian, yang harus kalian lakukan adalah kalian mengaktifkan wiper dengan cairan pembersihnya itu supaya penglihatan kalian ke depan tidak terhalangi lagi. Jadi jangan langsung serta-merta turun untuk membersihkan kaca, namun kalian bisa mengaktifkan wiper dengan cairan pembersihnya itu untuk membersihkan kaca depan. Lalu kemudian jika kalian sudah sampai di tempat yang aman, kalian bisa mungkin turun untuk membersihkan lebih lanjut. Tempat yang aman di sini saya sarankan seperti kantor polisi atau bahkan rumah kalian gitu ya. Jadi jangan kalian turun di sembarang tempat yang kalian pikir aman tapi ternyata tidak terlalu aman. Bahkan di beberapa
kejadian kalian tidak bisa menganggap SPBU itu sebagai tempat yang aman, karena komplotan penjahat ini seringkali juga nekat masuk ke dalam SPBU. Jadi saya sarankan ketika ada kejadian-kejadian yang dirasa berbahaya, lebih baik jika kalian mencari tempat aman, kalian tidak mempertimbangkan SPBU sebagai tempat aman untuk kalian turun. Jika kalian memang harus untuk turun, kalian bisa mencari kantor polisi terdekat, masuk ke dalam kantor polisi untuk kemudian kalian turun. Itu salah satu tempat yang aman. Tapi kalau kalian tidak bisa mencari kantor polisi, kalian cari atau kalian segera bergegas ke rumah. Di rumah itulah tempat yang aman juga gitu. Nah, itu kejadian yang pertama. Jadi jika ada yang lempar telur di kaca depan kalian yang menghalangi pandangan kalian, yang harus kalian lakukan adalah kalian mengaktifkan wiper dengan cairan pembersihnya itu untuk membersihkan kaca depan sehingga penglihatan kalian tidak terganggu. Nah, kejadian yang kedua yang patut kalian waspadai juga ketika kalian sedang berkendara adalah adanya orang-orang yang mengingatkan kalian soal ban kalian yang tekanannya rendah atau ban kalian kempes gitu. Jadi biasanya ada orang gitu ya dengan menggunakan motor berboncengan akan menunjuk-nunjuk salah satu ban kalian dengan bilang bahwa bannya kempes kayak gitu. Biasanya jika kalian mengabaikan satu motor, nanti akan ada kawanannya motor kedua yang memberitahukan hal yang sama, sehingga kalian menjadi khawatir, lalu kalian segera meminggirkan mobil untuk melihat kondisi ban. Nah, kembali untuk kejadian ini kuncinya adalah kalian tetap tenang, jangan serta-merta percaya dengan apa yang dilakukan orang-orang yang tidak kalian kenal. Jadi jika ada yang memberitahu ban kalian kempes, intinya adalah jangan percaya. Karena jika ban kempes, kalian akan dapat merasakan. Jadi ketika kalian berkendara, tenaganya itu akan berat. Walaupun kalian tidak bisa merasakan pun, itu ya kalian jangan serta-merta turun. Jadi intinya adalah lebih baik kalian berkorban sedikit, bannya rusak daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kalian. Jadi jangan serta-merta kalian meminggirkan kendaraan lalu kalian turun, karena modus itu mengharapkan kalian turun dari mobil supaya kawanan mereka bisa mengambil barang-barang atau sesuatu yang ada di dalam mobil. Makanya ketika ada yang nunjuk-nunjuk soal ban kalian kempes, pesan dari saya, hiraukan saja. Jadi hiraukan saja, walaupun berapa banyak pun motor yang akan datang untuk memberitahukan bahwa ban kempes, hiraukan saja. Jadi jangan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang benar gitu. Makanya untuk kalian pengguna mobil, saya cukup sarankan kalian memasang eksternal monitoring tire pressure. Saya sudah sempat sharing video mengenai external tire pressure monitoring. Jadi ini adalah alat yang bisa kalian pakai untuk memonitor secara real time tekanan dari ban Anda. Jadi kalian tidak akan khawatir ketika ada orang yang mengaku-ngaku memberikan informasi ban mobil Anda kempes, kalian bisa langsung melihat monitoring dashboard yang ditunjukkan dari external tire pressure monitoring itu. Kalian bisa tahu, oh tekanan ban yang saya punya itu tidak kempes, jadi orang ini hanya bohong aja gitu kan ya. Nah, jadi memang untuk kasus yang kedua tadi, jika ada orang-orang yang menunjukkan ban Anda kempes, kalian hiraukan saja. Jadi jangan turun atau jangan bereaksi apapun terhadap pemberitahuan seperti itu. Jika memang kalian khawatir, saran saya cari kantor polisi terdekat. Kalau kalian mau turun, kalian turun di kantor polisi terdekat. Jika kalian tidak bisa mendapatkan atau menemukan kantor polisi terdekat,
kalian segera pulang ke rumah gitu ya. Baru di rumah kalian melihat apakah benar tekanan angin di ban kalian kurang atau tidak gitu. Jadi jangan turun di pinggir jalan untuk kemudian melihat tekanan angin ban Anda gitu ya. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan yang masuk bilang bahwa ketika ada kejadian-kejadian seperti itu tidak masalah untuk turun asalkan kita segera mengunci pintu mobil. Nah, itu sebenarnya sah-sah saja pendapat seperti itu. Namun bagi saya dan menurut pendapat saya pribadi, apapun yang terjadi sebaiknya kalian jangan turun dari mobil. Kenapa? Karena walaupun kalian turun dari mobil, lalu ketika kalian turun dari mobil kalian sempat mengunci pintu, tapi posisi kalian itu sudah di luar mobil. Dan setiap modus kejahatan itu dia pasti ketika dia tidak bisa mengakses barang-barang yang ada di dalam mobil, karena kalian ada di luar mobil, dia pasti akan mengarahkan modus kejahatannya kepada kalian yang ada di luar mobil. Jadi amit-amitnya kalian bisa ditodong atau kalian bisa dirampok atau dan lain sebagainya karena kalian sudah di luar mobil gitu kan ya. Jadi apapun yang terjadi kalian jangan sampai keluar mobil. Jadi kalau memang kalian mau keluar mobil karena satu dan lain alasan, kalian cari kantor polisi terdekat. Itu adalah satu-satunya tempat aman di mana kalian bisa turun dari mobil untuk melihat kondisi mobil Anda selain rumah Anda tentunya. Jadi kalau kalian turun di mobil di SPBU, saya juga tidak sarankan karena ada beberapa kejadian yang komplotannya ini mengikuti sampai SPBU dan melakukan modus kejahatannya di SPBU. Begitu. Jadi itu mungkin dua kejadian yang saya share. Kebetulan saya sering sekali mendapatkan atau mengalami dua hal tersebut. Mungkin bahasanya tidak sering ya, tapi pernah gitu ya mengalami dua kejadian tersebut. Makanya saya share kepada kalian apa yang harus kalian lakukan jika kalian mengalami dua hal tersebut. Intinya adalah jangan panik, tetap tenang, lalu kemudian jangan pernah turun dari mobil. Jika ada yang melempar telur busuk atau apapun ke depan kaca Anda sehingga menghalangi pandangan Anda mengemudi, segera aktifkan cairan pembersih atau wiper untuk membersihkan kaca sehingga kalian masih bisa melihat lagi. Lalu kemudian jika ada yang memberitahukan apapun gitu ya mengenai ban Anda kempes atau plat Anda jatuh atau apapun gitu ya, kalian hiraukan. Jadi jangan menganggap hal-hal tersebut gitu, jangan langsung turun terus kemudian melihat, hiraukan saja, cari tempat aman yaitu kantor polisi atau pulang ke rumah untuk melihat keadaan dari mobil Anda. Oke, sekian sharing saya, semoga bermanfaat buat kalian yang sering berkendara sendiri. Intinya tetap stay safe dimanapun kalian berada, hindari tempat-tempat yang rawan, hindari berkendara di malam hari yang sudah larut dan melewati tempat-tempat yang rawan. Kalaupun kalian melakukan hal tersebut, kalian mungkin punya trik-trik bagaimana kalian bisa menghindari modus-modus kejahatan yang sedang terjadi. Terima kasih sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, jangan lupa share atau cantumkan komentar kalian di kolom komentar jika kalian pernah mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan atau mungkin hal-hal lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.